Baik Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya. Kita akan segera mulai dan saya akan start webinar pada pagi hari ini. Saya akan hitung mundur. Sebelumnya selamat memberikan presentasi Bapak Ibu dan juga selamat memberikan insight juga buat rekan-rekan nih yang akan menjadi partisipan pada pagi hari ini. Kita akan hitung mundur di 5, 4, 3, 2, 1. Di zamannya serba digital ini, semua lini kehidupan dituntut untuk bertransformasi menjadi seamless dan praktis. Keamanan identitas diperlukan untuk mendukung mobilitas sehari-hari. Pembukaan akun rekening bank digital dari verifikasi sampai autentikasi merupakan salah satu contoh penggunaan identitas digital. Selain itu, tanda tangan digital digunakan untuk memenuhi kebutuhan keamanan digital dalam bidang investasi, terutama pada saat pembukaan akun di aplikasi investasi. Bahkan kemudahan dan jaminan keamanan dalam verifikasi dan autentikasi identitas pengemudi ojek online. Fitur autentikasi merupakan kebutuhan yang sangat mendasar demi mendukung kelancaran operasional sehari-hari. FIDA hadir memberikan solusi identitas digital yang aman, cepat, dan mudah. Kapan saja, di mana saja, untuk siapa saja. Saat kondisi pandemi ini, saya terkena PHK dan saya harus banting setir untuk menghidupi anak istri saya. Sebagai ibu rumah tangga pada umumnya yang ngurusin rumah, suami, anak, dan kalau ada waktu luang sih biasanya suka kumpul-kumpul sama ibu komplek, me time. Saya memutuskan untuk usaha kuliner, yaitu berjualan bakso. Doain ya. Ngojek online dari pagi sampai malam, mumpung dikasih sehat sama Allah, kerja keras demi keluarga. Di saat masa pandemi seperti ini, saya terkena PHK dan saya melihat ada berkah juga di kondisi saat ini. Saya memutuskan untuk membuka usaha sendiri dan sekarang saya bisa membuka usaha saya sendiri dengan uang tabungan saya serta pesangon yang saya dapat, yaitu berjualan bakso. Kalau sekarang sih masih tergolong cukup ya. Suami masih aktif bekerja di agen travel. Tapi ya begitu, tahu sendiri kan dampak pandemi ini, gaji dipotong dan kayaknya keadaannya sekarang emang harus banyak prihatin. Ya, sekarang saya bersyukur masih dikasih rezeki sama Allah dari hasil ngojek online. Cuma gini,
Saya udah 2 kali jatuh dari motor, HP sempat rusak. Nggak ada HP saya nggak bisa kerja. Sekarang udah punya yang baru, kalau yang ini rusak juga nggak kebayang dah. Nggak punya duit buat beli HP lagi. Awalnya saya bingung ya, karena saya perantau di sini tidak memiliki banyak kenalan. Mau pinjam dana ke kampung halaman juga saya merasa malu. Namun saya diinformasikan teman saya yang sudah memulai bisnis usaha online tentang fintech P2P lending. Saat itu saya mengajukan dengan proses yang aman, cepat, dan mudah. Akhirnya saya bisa membuka usaha bakso saya. Mudah-mudahan usaha ini bisa terus berkembang dan makin banyak konsumen. Doain ya. Nah, saya sempat ngobrol sama ibu-ibu komplek tentang fintech ya. Tapi yang kita tahu kan fintech itu adalah solusi bayar lewat handphone. Nah, ternyata ada produk fintech lainnya seperti investasi emas, reksadana. Ini dia solusi investasi yang kita nggak tahu ternyata di fintech ini juga ada gitu. Saya dengar dari teman saya sama ojol, kalau dia udah pakai asuransi dari fintech. Dari situ saya udah punya asuransi buat HP saya. Jadi kalau HP saya jatuh dan bermasalah, saya nggak perlu khawatir lagi. Oh iya, sama sekalian asuransi jiwa juga ya, kalau nggak salah. Karena biar gimana pun kerjaan ini sangat berisiko. Bayar bulanannya pun nggak mahal. Saya sangat bersyukur karena ada solusi ini. Semua permasalahan keuangan memang ada solusinya di fintech, asalkan kamu sebagai nasabahnya cek terlebih dahulu apakah fintech tersebut telah terdaftar atau legal dan telah memiliki izin. Di website ini, kamu bisa mengecek apakah fintech sudah terdaftar resmi di regulator atau belum. So, kamu nggak perlu khawatir lagi ya. Selain itu, kamu bisa mengecek rekening yang baru kamu kenal melalui fitur cek rekening di cekfintech.id. Dan perlu diingat ya, bahwa fintech legal tidak akan memberikan rekening atas nama pribadi. Aman, bikin tenang lagi. Praktis dan bisa diandalkan. Efisien dan fleksibel. Di zaman yang serba digital ini, semua lini kehidupan dituntut untuk bertransformasi menjadi seamless dan praktis. Keamanan identitas diperlukan untuk mendukung mobilitas sehari-hari. Pembukaan akun rekening bank digital dari verifikasi sampai autentikasi merupakan salah satu contoh penggunaan identitas digital. Selain itu, tanda tangan digital digunakan untuk memenuhi kebutuhan keamanan digital dalam bidang investasi, terutama pada saat pembukaan akun di aplikasi investasi. Bahkan kemudahan dan jaminan keamanan dalam verifikasi dan autentikasi identitas pengemudi ojek online. Fitur autentikasi merupakan kebutuhan yang sangat mendasar demi mendukung kelancaran operasional sehari-hari. FIDA hadir memberikan solusi identitas digital yang aman, cepat, dan mudah. Kapan saja, di mana saja, untuk siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang pada acara Expert Lab bersama FIDA dalam bulan Fintech Nasional 2022 dengan topik Increasing Financial Inclusion and Supporting Personal Data Protection Through Responsible Digital Identity. Perkenalkan, saya Izar Muardian yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Pertama-tama saya akan menyapa kepada para pembicara dan moderator yang saya hormati, Bapak Budi Ganda Subrata, Sekretaris Jenderal Aftek, Bapak Tommy Joko Irianto,
Analis Senior Deputi Direktur Pengaturan Penelitian dan Pengembangan Fintech Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Erwandi Hendarta SH LLM MBA, Senior Partner and Head of Finance and Project Practice Group HHP Law Firm, Bapak Adrian Anwar, Chief Revenue Officer FIDA, Bapak Felix Freeman, Head of Digital Engineering and Architecture Adira Finance, dan juga Ibu Melissa Gilbert, TV Presenter. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah hadir pada acara hari ini. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada FIDA yang telah mendukung acara pagi hari ini. Expert Lab bersama FIDA kali ini merupakan satu bagian dari rangkaian webinar peningkatan edukasi dan literasi di bulan Fintech Nasional 2022 yang berlangsung dari tanggal 11 November hingga 12 Desember 2022. Ikuti terus rangkaian kegiatan webinarnya dan dapatkan door prize menarik berupa 1 unit iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple, 1 unit Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G, 1 unit Asus ROG Phone 6 Pro 512GB White Color, 3 unit Lenovo V14 G2 i5, dan juga 3 unit Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Syarat dan ketentuan dapat dilihat di Instagram @fintechid. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, silakan mengisi daftar hadir yang sudah disediakan. Linknya ada di dalam kolom chat Bapak Ibu untuk klaim e-certificate dan dapatkan kesempatan untuk mendapatkan door prize yang akan diundi pada periode akhir bulan Fintech Nasional 2022. Sebelum memulai acara hari ini, izinkan saya ingin menyampaikan beberapa tata tertib webinar. Yang pertama adalah pastikan sinyal internet dalam kondisi terbaik. Gunakan PC atau laptop untuk mendapatkan tampilan terbaik. Apabila Anda menggunakan smartphone, atur smartphone Anda dalam mode landscape, fungsi putar layar atau auto rotate diaktifkan. Kemudian gunakan headset atau earphone bila perlu agar suara narasumber dapat terdengar dengan jelas. Untuk kenyamanan bersama selama acara berlangsung, host akan mengatur mode mute atau sunyi pada suara peserta. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di bit.ly/daftarhadir_il_vida. Link tersebut sudah disediakan di dalam kolom chat Bapak Ibu untuk klaim e-certificate dan berkesempatan mendapatkan door prize yang akan diundi pada periode akhir bulan Fintech Nasional 2022. Cara untuk klaim e-certificate sebagai berikut. Bapak dan Ibu mengikuti BFN program seperti hari ini. Mendapatkan kode e-certificate untuk kode hari ini boleh dicatat 202211006. Kemudian login ke website di www.fintechsummit.co.id. Kemudian pilih menu e-certificate, klik redeem e-certificate, dan masukkan kode yang didapatkan tadi yaitu 202211006. Sekali lagi di 202211006. Bapak, Ibu, peserta Expert yang berbahagia, digitalisasi keuangan seperti fintech telah menjadi salah satu komponen dalam mendukung ketahanan dan pemulihan Indonesia. Namun perkembangan digitalisasi keuangan juga disertai dengan bertumbuhnya berbagai resiko, seperti fraud dan penyalahgunaan data pribadi. Pelaku industri ekonomi digital dan fintech di Indonesia terus berupaya meningkatkan mekanisme keamanan dalam layanan mereka agar pelanggan merasa lebih nyaman saat menggunakan jasa mereka dan memastikan terus bertumbuhnya inovasi jasa keuangan digital yang bertanggung jawab dan mengutamakan perlindungan konsumen. Salah satu upaya tersebut adalah melalui digital identity. Mari kita saksikan di sesi Expert Lab bagaimana digital identity yang inovatif dan bertanggung jawab dapat berperan mendukung tercapainya pemulihan dan pertumbuhan perekonomian yang inklusif di Indonesia. Sebelum mulai acara, mari kita simak opening remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Ganda Subrata, Sekretaris Jenderal Aftek. Kepada Bapak Budi Ganda Subrata, waktu dan tempat kami persilahkan. Dan tentunya salam sehat buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir ke acara Fintech Talk Aftek dan FIDA di tanggal 29 November ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Tommy Joko Irianto, Analis Senior Deputi Direktur Pengaturan Penelitian dan Pengembangan Fintech Otoritas Jasa Keuangan. Yang saya hormati Bapak Erwandi Hendarta, Senior Partner and Head of Finance and Project Practice Group HHP Law Firm. Bapak Adrian Anwar, Chief of Revenue dari FIDA. Bapak Felix Freeman, Head of Digital Engineering and Architecture dari Adira Finance. Ibu Melissa Gilbert,
serta seluruh peserta yang mewakili para anggota AFTEK dan pelaku industri terkait lainnya. Mewakili segenap Dewan Pengurus Harian Asosiasi Fintech Indonesia, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas ketersediaan Bapak Erwandi Hendarta selaku pemapar, para bapak-bapak panelis, serta moderator yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara pagi hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Bapak dan Ibu anggota AFTEK dan para pelaku industri terkait lainnya yang sudah hadir pada acara closed session webinar pagi ini. Asosiasi Fintech Indonesia merupakan asosiasi payung bagi seluruh penyelenggara fintech di Indonesia. Dan sebagai asosiasi fintech pertama di Indonesia yang sudah mewakili lebih dari 370 penyelenggara fintech dari lebih dari 25 bisnis model fintech, kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan daya saing sektor jasa keuangan dan ekonomi digital guna mendorong inklusi dan literasi keuangan. Bapak dan Ibu sekalian, digitalisasi jasa keuangan termasuk fintech telah menjadi salah satu komponen dalam mendukung ketahanan dan pemulihan Indonesia. Manfaat dari digitalisasi keuangan, khususnya fintech, memungkinkan beberapa hal. Di antaranya, 1, finansial yang lebih praktis, mudah, dan cepat. 2, mendukung peningkatan inklusi keuangan. 3, memperluas akses pembiayaan atau pendanaan di berbagai daerah di Indonesia. 4, membantu pelaku usaha atau usaha mikro kecil menengah dalam memperoleh permodalan dan mengelola keuangan, dan 5, memberikan alternatif pembayaran ataupun pembiayaan. Ekosistem keuangan digital dan fintech di Indonesia terus berkembang. Hal ini terlihat dengan munculnya berbagai inovasi baru yang dihasilkan oleh transformasi digital di saat ini. Salah satu inovasi yang sangat bermanfaat adalah identitas digital atau digital identity dan unlocking akses kepada berbagai jasa keuangan, perbankan, transaksi online, dan jasa-jasa penting lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat juga banyak resiko yang juga mengikuti inovasi-inovasi ini seperti serangan siber, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi, dan juga penipuan atau fraudulent activity. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP pada bulan Oktober lalu, di antara lain menjamin hak warga negara Indonesia atas perlindungan data pribadi mereka. UU PDP ini semakin mendorong para pelaku industri ekonomi digital dan fintech di Indonesia untuk terus berupaya meningkatkan mekanisme keamanan dalam layanan mereka agar pelanggan merasa lebih nyaman saat menggunakan jasa mereka, dan juga memastikan bertumbuhnya inovasi jasa keuangan digital yang bertanggung jawab, akuntabel, dan mengutamakan perlindungan konsumen. Bapak dan Ibu dan para hadirin sekalian, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan meningkatkan literasi keuangan digital di Bulan Fintech Nasional 2022 ini, Seksi Expert Lab di antara lain akan memberikan pemahaman terkait manfaat digital identity digital yang aman, inovatif, dan terpercaya bagi pemulihan dan juga pertumbuhan perekonomian yang inklusif di Indonesia. Harapannya, pembahasan dalam sesi Expert Lab ini antara lain dapat mendorong peningkatan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan ekosistem keuangan digital dan fintech guna mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Akhir kata, saya mewakili Asosiasi Fintech Indonesia mengucapkan terima kasih kepada FIDA dan seluruh narasumber dan partisipan yang hadir pada hari ini. Semoga pada akhirnya kita semua dapat memetik manfaat dari kegiatan ini dan keluar dari acara ini lebih terinformasi dan lebih paham atas risiko-risiko yang terkait, dan juga bagaimana cara mitigasi risiko serta inovasi-inovasi khususnya di digital identity. Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat menikmati acaranya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Budi Ganda Subrata atas opening remarks yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya kami akan simak presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Erwandi Hendarta, SHLLM MBA, Senior Partner and Head of Finance and Project Practice Group, HHP Law Firm. Kepada Bapak Erwandi Hendarta, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Dan juga terima kasih atas undangannya untuk melakukan pemaparan singkat. Presentasi saya adalah pelindungan data pribadi
untuk perkembangan ekosistem keuangan digital. Jadi pada waktu saya mau memaparkan ini, saya melihat pelindungan. Saya agak panik. Perlindungan apa salah tulis? Mestinya perlindungan ya. Yang kita lihat kan selalunya biasanya perlindungan, ini pelindungan. Jadi rupanya undang-undang itu Pak Tommy begitu-begitu ya. Jadi rupanya itu bahasa baku ya, pelindungan gitu, bukan perlindungan gitu ya. Jadi ternyata tidak salah, memang istilah yang baku adalah pelindungan. Nah, Bapak Ibu, tentunya di dalam digital ekonomi dan khususnya untuk keuangan digital, memang ada satu jargon yang baru yang kita kenal, bahwa data is the new oil atau data is the new gold. Nah, jadi memang data ini menjadi sangat penting sekali. Nah, oleh karena itu, next slide please. Oleh karena itu, di dalam pemaparan singkat ini, saya ingin memberikan suatu ringkasan mengenai tema-tema di dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 mengenai pelindungan data pribadi. Ini adalah satu perkembangan yang sangat signifikan untuk mendukung kita lebih berkembang di dalam digital ekonomi. Kenapa begitu? Karena at least ada dua hal yang saya cantumkan di situ. Ini kita jadi mempunyai satu aturan. Ya, sebelumnya memang sudah ada di dalam peraturan-peraturan yang lain, tetapi tidak diatur secara khusus. Padahal data itu sangat penting dan obviously data pribadi masing-masing kita adalah sangat penting. Nah, jadi dengan adanya undang-undang ini, peraturannya menjadi dikelompokkan di dalam satu peraturan dan moga-moga nanti peraturan-peraturan yang lain akan disinkronkan dengan undang-undang ini. Jadi itu signifikansi daripada penerbitan undang-undang yang diterbitkan tanggal 17 Oktober. Kemudian yang kedua, yang penting lagi adalah kepastian hukum. Selama ini pengalaman saya pribadi, banyak pelaku-pelaku industri, apakah itu dalam negeri, apalagi kalau dari luar negeri, dari negara-negara Eropa atau Amerika yang sudah terbiasa mempunyai aturan yang sangat jelas untuk pelindungan data pribadi. Itu mereka selalu tanya, Indonesia ini punya nggak ya pelindungan ini? Oleh karena itu, signifikansi ini adalah kepastian hukum. Itu hopefully akan membantu para pelaku industri dalam negeri dan juga investor-investor. Kalau Bapak Ibu akan ada investor dari luar negeri, sekarang bisa dengan yakin mengacu kepada peraturan di dalam Undang-Undang nomor 27. Undang-undang ini mempunyai 76 pasal, dan karena ini undang-undang, tentunya diperlukan peraturan implementasi, yaitu peraturan presiden dan peraturan pemerintah nantinya. Hopefully ini akan dikeluarkan secepatnya sehingga tema-tema yang diatur dalam undang-undang ini menjadi jelas. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu, saya memberikan helikopter view mengenai tema-tema apa sih yang diatur di dalam undang-undang. Yang pertama adalah mengenai penerapan peraturan pelindungan data pribadi. Yang sebelumnya belum jelas, ini sekarang dibuat lebih jelas, lebih pasti. Yang kedua, data apa sih yang diatur, jenis data apa yang diatur. Yang ketiga, mengenai tipe daripada operator. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat pentingnya ini tergantung bisnis apa yang Bapak dan Ibu jalankan. Karena harus lihat tipenya apa. Yang keempat adalah mengenai persetujuan konsumen. Nah, ini menyangkut perlindungan konsumen. Kemudian yang kelima adalah aspek-aspek yang diatur supaya ada pelindungan data pribadi. Terus yang terakhir, yang penting sekali, karena kita sering membaca di dalam surat kabar mengenai kebocoran data. Kita akan sangat concern kalau itu data kita pribadi. Oleh karena itu diatur secara jelas dalam undang-undang ini mengenai notifikasi kebocoran data.
Next slide, please. Nah, kalau kita melihat penerapan, di sini undang-undang itu mengatur secara jelas bahwa peraturan pelindungan data pribadi di Indonesia itu berlakunya teritorial dan ekstrateritorial. Artinya teritorial itu apa? Segala perbuatan hukum yang menyangkut data pribadi dalam wilayah Indonesia masuk di dalam ranah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Itu sudah jelas ya. Namun yang lebih jelas lagi adalah mengenai ekstrateritorial, meskipun nanti enforcement-nya bisa dipertanyakan ini bagaimana kita melakukan enforcement di luar wilayah Indonesia. Tetapi yang jelas di sini adalah hal-hal yang dilakukan di luar Indonesia atau perbuatan hukum yang dilakukan di luar Indonesia, namun akibatnya berada di dalam wilayah hukum Indonesia atau akibatnya menyangkut data WNI adalah berada di dalam ranah hukum Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Jadi ini udah sangat jelas. Ini sering jadi pertanyaan juga dari pemain-pemain industri di dalam maupun di luar negeri mengenai ini. Jadi ini sekarang sudah lebih jelas, kepastian hukumnya sudah lebih jelas mengenai masalah ekstrateritorial. Itu mengenai penerapan. Next slide, please. Nah, mengenai jenis data, mungkin juga ini nggak terlalu asing untuk Bapak Ibu. Data itu ada yang spesifik, misalnya kesehatan, itu pasti spesifik. Biometrik, nah, mungkin ini bagiannya FIDA ini ya, ini kan sudah sangat spesifik. Kemudian data kita, keuangan pribadi kita tentunya masuk di dalam ranah data pribadi. Sedangkan data yang lebih umum adalah obviously mengenai nama kita atau jenis kelamin kita. Saya kira ini nggak terlalu kontroversial karena kita semua tahu mengenai jenis-jenis data pribadi. Next slide, please. Nah, ini yang penting mengenai tipe operator. Ya, di dalam undang-undang ini dibagi dua mengenai tipe operator. Ada yang disebut pengendali, ada yang disebut prosesor. Nah, ini sangat penting diperhatikan oleh pelaku industri untuk menempatkan diri di mana industri kalian itu berada. Kalau kita lihat, pengendali itu adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan data. Jadi kalau dilihat dari deskripsinya, ini adalah pihak yang sangat aktif di dalam melakukan collection of data dan pengendalian data dan pemrosesan data. Namun pemrosesannya itu bisa diserahkan ke pihak ketiga. Oleh karena itu disebutnya ada tipe operator yang disebutnya prosesor. Ini adalah pihak yang melakukan pemrosesan. Nah, ini dalam bidang hukum sangat penting ya, melakukan pemrosesan atas nama pengendali. Nah, ini player di industri yang merupakan pengendali harus pilih prosesor yang bonafit. Karena kalau terjadi kesalahan di dalam melakukan pemrosesan, secara hukum tanggung jawabnya itu ada, tanggung jawab terhadap publik ya, itu ada di pengendali, bukan prosesor. Karena prosesor itu merupakan agen atau melakukan kegiatan ini atas nama pengendali. Ini sangat penting sekali untuk diperhatikan. Oleh karena itu ada saran dari saya, kalau pengendali ini mau melakukan pemrosesan di luar perusahaannya, memakai pihak ketiga, harus dibuat perjanjian yang sangat jelas yang mengatur tanggung jawab prosesor itu apa. Karena kalau nanti ada tuntutan, tuntutan itu akan dilayangkan kepada pengendali, dan kalau itu kesalahan yang dilakukan oleh prosesor Anda rely-nya pada perjanjian, bilateral agreement antara Anda dengan prosesor Anda. Jadi ini penting sekali mengenai aspek ini, mengenai kedudukan hukum masing-masing pihak dan tugas dan kewajiban masing-masing pihak. Jadi sekali lagi undang-undang ini sudah terang benderang dan jelas
mengenai hak dan kewajiban untuk masing-masing jenis operator. Next slide, please. Kemudian ini juga diatur, persetujuan itu harus eksplisit, ya, dilakukan oleh subjek data pribadi, dan persetujuan eksplisit ini diberikan secara tertulis. Nah, ini kata-kata ataunya penting ya, atau terekam. Jadi artinya tidak perlu secara tertulis, tapi di sini sudah tentunya di dalam era digital itu bisa dilakukan dengan klik, gitu ya, klik. Nah, ini artinya yang disebut di sini adalah terekam secara elektronik ataupun non elektronik. Nah, poin yang terakhir ini sangat penting untuk industri karena pengendali wajib mempunyai bukti persetujuan. Oleh karena itu, administrasi mengenai bukti persetujuan ini sangat penting. Tadi saya sudah sebutkan, apakah itu persetujuan yang didapat secara tertulis, fisik gitu, atau terekam secara digital. Ini sangat penting sekali karena kalau ada sengketa antara subjek data pribadi dengan industri, maka industri harus mempunyai bukti persetujuan eksplisit dari subjek subjek data pribadi tersebut. Next slide, please. Nah, kemudian di sini ada yang disebut pejabat pelindungan data pribadi. Nah, kedua operator, apakah itu pengendali ataupun prosesor, itu wajib memiliki pejabat pelindungan data pribadi. Apabila, nah ini apabilanya ini mungkin harus diperjelas oleh peraturan pemerintah atau peraturan yang terkait, apabila pengendali atau prosesor ini memproses data untuk kepentingan layanan publik. Atau kegiatan inti pengendali memerlukan supervisi atau pemantauan dari regulator. Atau kegiatan inti pengendali memproses data spesifik dalam skala besar. Nah, ini tentunya bahasa undang-undang adalah bahasa yang cukup generik. Nah, ini nanti tentunya adalah ranah OJK sebagai pengawas, dan juga dalam ranah pemerintah, peraturan presiden, mana sih yang masuk di dalam ranah pemantauan skala besar. Karena ini akan memberikan akibat apakah perusahaan Bapak Ibu itu memerlukan pejabat pelindungan data pribadi atau tidak diperlukan. Itu mengenai pejabat pelindungan data pribadi. Next slide, please. Nah, yang mengenai notifikasi itu ada dua. Yang pertama adalah notifikasi kalau ada kebocoran data tentunya. Jadi pengendali ini harus memberitahukan secara tertulis kepada subjek data, data-data apa saja sih yang terungkap, kapan dan bagaimana data terungkap. Kemudian yang ketiga adalah upaya penanganan dan pemulihan. Jadi pemberitahuan ini harus dilakukan paling lambat 3 kali 24 jam. Ya. Jadi makanya mengenai kebocoran data ini adalah sesuatu yang sangat penting tentunya untuk reputasi, dan terutama juga undang-undang ini memberikan atau imposing an obligation untuk notifikasi apabila ada kebocoran data. Tentunya masalah reputasi juga penting kalau ternyata pemberitahuan ini harus disebarluaskan kepada masyarakat tergantung berdasarkan skala operasi Bapak dan Ibu. Next slide. Nah, notifikasi ini bukan hanya masalah kebocoran data. Bapak dan Ibu kalau ada aksi korporasi harus juga memberitahukan kepada subjek data ataupun masyarakat mengenai pengalian data yang dilakukan karena aksi korporasi sebelum dan sesudah aksi korporasi. Jadi ini adalah hal yang perlu diperhatikan apabila Bapak dan Ibu melakukan merger, penggabungan, atau pemisahan usaha, atau akuisisi usaha, atau peleburan usaha, atau likuidasi daripada usaha Bapak Ibu. Jadi jangan dipikir kalau likuidasi terus diam-diam saja tiba-tiba ngilang gitu ya. Ini di sini ada kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang mengenai notifikasi dan apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu apabila perusahaannya dilikuidasi.
Jadi ini sudah jelas mengenai kewajiban notifikasi. Next slide, please. Sekarang mengenai transfer data keluar Indonesia. Di sini sudah jelas disebutkan pengendali dapat mentransfer data keluar Indonesia. Persetujuan subjek data itu persetujuan dari subjek data hanya wajib apabila negara penerima itu tidak memiliki tingkat perlindungan setara atau lebih tinggi. Nah, ini memang memerlukan lebih kejelasan di dalam peraturan pemerintah, karena di dalam undang-undang ini sepertinya tidak diperlukan persetujuan. Persetujuan hanya wajib kalau ditransfernya ke negara penerima yang tidak memiliki perlindungan setara atau lebih tinggi. Jadi misalnya kalau ke EU gitu, kalau dari pembacaan ini seolah-olah tidak perlu minta persetujuan. Kalau dari undang-undang ya, karena EU kan mempunyai GDPR yang merupakan gold standard daripada pelindungan data pribadi. Yang kedua, atau pelindungan data tidak memadai dan tidak mengikat. Ini saya kira bahasanya mungkin harus diterjemahkan lebih detail lagi oleh peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Next slide. Kemudian akan ada otoritas yang dibentuk di sini. Dibentuknya itu akan oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden berdasarkan peraturan presiden. Tugas dan tanggung jawabnya adalah merumuskan, ya, sebagai perumus policy, kemudian yang melakukan pengawasan, kemudian penegakan hukum adalah oleh Badan Pelindungan Data Pribadi, kemudian fasilitasi penyelesaian sengketa kalau mau dilakukan di luar pengadilan. Saya kira ini penting sekali sehingga tidak semua-semua masuk ke pengadilan. Dan ini tentunya badan ini akan harus berkoordinasi dengan badan-badan terkait, apakah itu OJK atau Bank Indonesia dan badan-badan pemerintah lainnya. Ini akan harus dibentuk ini Badan Pelindungan Data Pribadi. Nah, yang terakhir, next slide, adalah mengenai sanksi. Sanksi ini penting supaya Bapak Ibu tahu kalau terjadi pelanggaran itu konsekuensinya apa sih? Yang pertama adalah sanksi administratif. Jadi yang mengeluarkan ini nantinya yang menjadi juri adalah Badan Pelindungan Data Pribadi. That's the importance of Badan Pelindungan Data Pribadi. Badan ini akan mengeluarkan pengeringatan tertulis atau penghentian sementara operasi Bapak dan Ibu, atau memerintahkan penghapusan data, atau memerintahkan atau memungut denda, ya, maksimum 2% pendapatan tahunan. Itu undang-undang menyebutkan secara hal-hal seperti ini. Next slide. Nah, ini sanksi pidana. Ini selalu menakutkan begitu untuk pelaku industri. Cuma di dalam sanksi pidana ini tadi saya sebut ada kepastian hukum. Di sini disebutkan kalau korporasi itu bukan pidana tetapi denda. Tapi dendanya ini bisa diimpose atau dibebankan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, atau korporasi ini sendiri. Nah, ini signifikansi hukumnya harus diperhatikan. Karena ternyata jadi pengurus itu ada risikonya juga, bisa didenda secara pribadi. Jadi dendanya itu bukan hanya ke korporasi, tetapi bisa kepada pribadi atau malah kepada pemegang saham. Kalau terbukti ada perbuatan pidana seperti mengumpulkan, mengungkapkan, atau menggunakan secara melawan hukum. Nah, tentunya ini perlu sekali dicermatin di dalam peraturan-peraturan implementasi undang-undang, karena ini sangat penting, apalagi kalau Bapak Ibu menjadi pengurus, pemegang kendali, atau pemberi perintah, atau pemilik manfaat. Ini apa artinya semua ini? Nah, itu harus dicermatin di dalam peraturan pelaksanaannya nanti. Nah, yang terakhir adalah next slide. Ini adalah yang terakhir dari slide saya mengenai ketentuan peralihan. Jadi undang-undang ini memberikan waktu yang cukup untuk Bapak dan Ibu paling lama sampai dengan 17 Oktober 2024 untuk melakukan persiapan dan penyesuaian. Sepertinya lama ya, tetapi ada baiknya alignment itu sudah mulai dilakukan supaya karena konsekuensi yang diatur cukup berat, sehingga ini harus dilakukan dengan preparation yang matang.
Demikian pemaparan singkat saya untuk memberikan helikopter view atau menu tema-tema yang diatur di dalam undang-undang untuk memudahkan Bapak Ibu lebih mengerti apa saja sih coverage daripada undang-undang. Tentunya yang harus dicermati nanti adalah peraturan-peraturan pelaksanaan yang akan dikeluarkan berdasarkan undang-undang. Tetapi ini adalah undang-undang yang sudah ditunggu-tunggu oleh para pelaku domestik maupun investor-investor asing, sehingga moga-moga dengan undang-undang ini menggampangkan dengan adanya satu aturan dan menggampangkan karena ada kepastian hukum, sehingga lebih memfasilitasi perkembangan digital ekonomi secara umum ataupun secara spesifik untuk keuangan digital. Demikian pemaparan saya secara singkat. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Erwandi Hendarta atas presentasi yang telah disampaikan. Sebelum memasuki agenda berikutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, kami invite seluruh panelis dan moderator untuk dapat membuka kamera untuk kita berfoto bersama-sama. Boleh silakan untuk dibuka kameranya pada Bapak Ibu moderator dan juga panelis. Boleh kita abadikan bersama-sama. Kalau sudah siap, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah acara utama kita, yaitu diskusi panel yang akan dipandu oleh Ibu Melissa Gilbert. Tapi sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu profil singkat Ibu Melissa Gilbert sebagai berikut. Pernah menjadi news reporter dan presenter di Kompas TV dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Kemudian menjadi sports presenter di Kompas TV sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, kemudian menjadi DITV presenter dari tahun 2019 sampai tahun 2020, kemudian saat ini menjadi sport presenter dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, kemudian juga menjadi Net TV presenter dari tahun 2022. Pada Ibu Melissa Gilbert, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Izhar Muhardian untuk pembukanya, dan selamat pagi menjelang siang untuk Bapak Ibu hadirin rekan-rekan sekalian. Senang sekali saya Melissa Gilbert bisa menemani Anda dalam sesi kita selanjutnya, di mana kali ini kita akan bicara mengenai increasing financial inclusion and supporting personal data protection through responsible digital identity. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu siapa-siapa saja yang akan berbicara ataupun berdiskusi bersama saya di siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Tommy Joko Irianto selaku analis senior deputi direktur pengaturan, penelitian dan juga pengembangan fintech Otoritas Jasa Keuangan. Selamat siang Pak. Lalu juga hadir bersama kami juga ada Bapak Adrian Anwar selaku Chief Revenue Officer dari FIDA. Selamat siang Pak. Dan juga telah bergabung bersama kami ada Bapak Felix Freeman selaku Head of Digital Engineering and Architecture dari Adira Finance. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian dan terima kasih untuk waktunya di siang hari ini. Oke, baik, kita akan langsung mulai diskusinya karena waktunya cukup singkat. Saya ingin menuju ke Pak Tommy terlebih dahulu ya. Pak, kita ingin mengetahui nih sebenarnya apa saja sih yang selama ini mungkin jadi tantangan-tantangan utama begitu Pak, terkait dengan manajemen resiko dan juga tata kelola inovasi industri keuangan non-bank. Dan juga mungkin kita ingin tahu seberapa besar sih dampaknya dari tantangan-tantangan ini kepada pelaku industri dan juga konsumen. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Melissa. Gini, kalau kita berbicara manajemen resiko dan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan fairness dalam kerangka tata kelola ini tentu menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Tidak hanya penting bagi sektor jasa keuangan saja, apalagi hanya untuk industri keuangan non-bank saja. Melainkan ini menjadi sangat penting bagi semua industri, baik itu sektor jasa keuangan maupun non-jasa keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk industri keuangan non-bank, beberapa tahun terakhir ini telah mengadopsi teknologi informasi. Bahkan perkembangannya ini sangat signifikan gitu.
tidak hanya dari sisi model bisnis yang bervariatif, melainkan juga dari sisi kolaborasi atau kerjasama dalam ekosistem. Nah, kalau dulu kerjasama ini kan terbatas di lingkup internal sektor saja ya, misalnya bank dengan bank gitu ya. Namun sekarang ini sudah mulai cross sektor. Sekarang ini peer-to-peer lending sudah bisa kerjasama dengan bank. Nah, sejak 2016 OJK telah menetapkan ketentuan pertama kali mengenai fintech, yaitu ketentuan bagi fintech peer-to-peer lending yang melakukan kegiatan usaha berbasis teknologi informasi. Ketentuan ini mengatur bagaimana proses perizinannya, penyelenggaraan kegiatan usahanya, termasuk pelaksanaan mitigasi risiko dalam rangka perlindungan konsumen. Nah, saat ini juga masyarakat tadi disinggung juga oleh Pak Ganda Subrata tadi, bahwa telah banyak masyarakat mengenal pinjaman online yang dapat diselenggarakan tidak hanya peer-to-peer lending, bahkan sekarang lembaga pembiayaan multi-finance, perbankan maupun koperasi digital sudah berlomba-lomba menyalurkan pinjaman secara digital. Tentu kami mengimbau masyarakat kalau mau mengakses pinjaman online ya yang terdaftar lah, yang berizin kira-kira gitu. Nah, berbagai tantangan seperti perlindungan data pribadi, keamanan cyber, KYC, elektronik KYC, dalam mengukur kemampuan lembaga jasa keuangan untuk mengenali nasabahnya secara elektronik ini, termasuk juga keandalan sistemnya, kualitas kredit scoringnya, layanan kepada konsumennya, serta edukasi pada publik ini terhadap manfaat dan layanan jasa keuangan non-bank ini menjadi hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh stakeholder. Karena kenapa? Karena ini semua ini bisa berdampak pada keberlangsungan bisnis maupun perlindungan terhadap konsumen. Demikian Mbak Melisa. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya dari Bapak Tommy. Mungkin saya ingin bergeser dulu nih ke Pak Adrian. Karena kita ingin tahu juga gimana sih pengembangan dari implementasi digital identity dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, Pak, dalam beberapa tahun terakhir ini. Soalnya ups and downs sekali ya, ada pandemi dan lain sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya yang jadi tantangan utama nih yang bisa mendorong urgensi adanya implementasi digital identity dalam sektor jasa keuangan di Indonesia sendiri? Iya, terima kasih. Kalau kita melihat dari data ya, yang kita melihat kalau kita align dengan target pemerintah dalam inklusi keuangan, ya itu dicanangkan 90% inklusi keuangan di tahun 2024. Ya, dan saat ini kita 85,1% ya dalam indeks inklusi keuangan. Dan dalam indeks literasi keuangan digital kita di 49,68%, sekitar 50%. Jadi masih ada gap, dan ini adalah satu misi kita untuk bersama dengan ekosistem semua para stakeholders untuk mendekatkan diri ke dalam target tersebut. Dan ini juga kita yakinkan untuk menjadi sebuah tolak ukur ya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang di boost oleh digital economy. Nah, yang berikutnya juga kita melihat ada sebuah kita align dengan OJK ya, kewajiban untuk meningkatkan literasi keuangan itu kan kita mau melalui 4 komponen ya. Mengenai tahu produk digital, bijak memanfaatkan ya, resiko dan kontrol dan penyelesaian masalah. Dan saya rasa dari resiko dan kontrol dan juga dalam use case ya, dalam bijak memanfaatkan inilah kita lihat ini menjadi sebuah wacana yang sangat penting untuk mendrive sebuah yang kita sebut dengan digital trust ya. Digital trust. Dan kalau ditanya mengenai urgency ya, urgency ini udah kita lihat mungkin ada dari dua sisi. Yang pertama adalah dari kejahatan cyber ataupun kerugian yang ditimbulkan ya, dari ketidakhadiran atau ketidakcukupan dari perlindungan data digital. Itu menurut data itu ada perkembangan dalam kejahatan cyber itu meningkat sekitar 140% year on year ya. Dan itu sudah mencapai 1,2 juta kasus ya di tahun lalu. Dan inilah menurut saya menjadi sebuah kayak bottleneck ya, dalam perkembangan inovasi fintech, dalam inovasi dalam digital ekonomi, kayak mampet gitu ya. Dan salah satu yang bikin mampet itu adalah masalah identity fraud, ya, masalah money laundering, ya, ada related ke
juga dengan masalah-masalah keamanan. Nah, jadi ini kita melihat menjadi faktor-faktor yang menjadi challenge ya kita untuk terus meningkatkan literasi, kita meningkatkan penetrasi teknologi, fintech dan sebagainya. Dari segi untuk pemain bisnis, ya, enterprise dan korporasi dan perusahaan pada secara umumnya, kita melihat urgensinya adalah dengan mengimplementasi identitas digital, seperti contohnya adalah verifikasi digital untuk eKYC, itu dapat mendorong penghematan. Ya. Data yang ada adalah penghematan sekitar 4 sampai 4,5 miliar ya dolar, ya 57 sampai 60 triliun. Ya, dan industri perbankan ya itu sekitar 160 sampai 230 juta dolar, ya itu sekitar 3,5 triliun rupiah ya dalam waktu 10 tahun mendatang. Dan ini kita melihat ini adalah data-data research yang memperlihatkan penghematan yang bisa didapatkan dari proses verifikasi, ya dari proses mengurangi redundansi proses verifikasi yang biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan. Jadi banyak kita tahu mungkin dalam suatu perusahaan itu memiliki berbagai produk dan layanan yang membutuhkan proses eKYC. Dan biasanya di satu produk itu ada organisasinya sendiri, ada timnya, ada infrastruktur, ada teknologinya untuk melakukan hal tersebut. Ya, untuk produk yang berikutnya dan seterusnya biasanya juga memiliki tim yang berbeda. Nah, itu adalah dari segi cost, ya, dari segi cost savings. Nah, dari customer-nya, dari konsumen, dari nasabah, ini juga ada satu hal yang menjadi friction, ya, menjadi friction dalam user journey mereka, dalam mereka mau adopsi, mereka mau coba, mereka mau implementasi, mereka mau pakai jasa layanan ini adalah friksi. Ya, jadi gimana menyeimbangkan tetap harus secure, aman, comply, tapi juga tetap harus user friendly, ya, tetap harus bisa digunakan dengan baik, dengan mudah. Nah, menyeimbangkan inilah menjadi sebuah tantangan yang paling besar, ya, karena biasanya adalah keamanan dan kenyamanan berbanding terbalik. Dalam hal ini, ya kita harus mengimplementasi keamanan yang baik dan comply, namun juga dari segi kemudahan itu tetap kita bisa ciptakan. Nah, dalam hal inilah menjadi sebuah peran penting dari teknologi. Ya, kami dan rekan-rekan adalah menyediakan solusi dan inovasi yang spesifik untuk address isu tersebut. Ya, bagaimana konsumen ini memiliki urgency. Ya, karena mereka apalagi didorong dengan pandemi, didorong dengan the new generation, ya, the new generation of our consumer, yaitu adalah young millennials dan juga Z yang very digital savvy. Ini mendemand, ya, mereka memiliki demand dan market harus fulfill, bisnis harus fulfill, perusahaan harus fulfill that demand, that needs, that urge. Nah, bagaimana caranya kejar-kejaran, ya, market sudah demand, companies harus fulfill, namun compliance dan regulatory juga harus terjaga untuk perlindungan identitas. Nah, di melting pot inilah yang menjadi sebuah ekosistem, ya, dan inilah kenapa juga jadi industri kita jadi seru dan kami dari FIDA juga bermain di situ karena multivariable dan multifactors ini yang menentukan keberhasilan growth dari digital ekonomi kita. Ini kita harus remove ini bottleneck-nya, kita harus remove, kita harus open the floodgate, ya, sehingga benar-benar bisa bergulirlah inovasi, bergulirlah service produk yang luar biasa dari fintech, bergulirlah layanan-layanan untuk masyarakat baik yang tingkat yang ses yang atas, yang A sampai ke yang B dan C, yang mungkin juga untuk bottom of pyramid, ya, untuk melayani grassroots consumer kita. Nah, ini benar-benar kita menjadi fokus dan the juggles between these variables dalam menjawab tantangan dalam implementasi digital identity, itulah yang membuat menurut saya industri ini yang menjadi bertumbuh sangat pesat saat ini. Oke, baik. Memang menarik sekali kalau kita bicara perkembangan dari teknologi digital di Indonesia terutama begitu ya, Pak, ya. Memang tadi sempat disampaikan juga gimana
salah satu tantangannya ini kejahatan digital ini. Walaupun memang saya bilang mungkin gara-gara pandemi financial teknologi kita atau digitalnya kita itu semakin maju sebenarnya. Tapi ya ini ada saja gitu ya tantangan-tantangan, salah satunya kejahatan digital ini, keamanan digital jadi penting pastinya, dan juga tetap bisa memberikan kenyamanan juga kemudahan bagi konsumen. Oke, baik. Saya ingin bergeser kalau begitu ke Pak Felix di sini. Kita ingin tahu perkembangan platform digital dari Adira Finance sendiri itu seperti apa pastinya dalam beberapa tahun terakhir ini, dan mungkin apa sih manfaat-manfaat yang dirasakan konsumen dari inovasi-inovasi terbaru di platform digital Adira Finance. Silakan Pak Felix. Ya, terima kasih waktunya. Jadi kalau di Adira Finance sendiri, terutama di tim digital itu sekitar 5 tahun ya, mulai di initiate dan mulai berkembang. Sebenarnya kami mengembangkan beberapa platform digital ya. Sebagian web based dan sebagiannya lagi mobile apps gitu. Yang web based itu seperti contohnya momobil.id, momotor.id, moservice.id itu lini bisnis kami di dunia auto ekosistemnya ya, otomotif ya. Dan juga ada digicilaja.com yang lebih ke arah pinjaman dengan menggunakan kolateral PPKB. Nah, sejauh ini dalam waktu terutama untuk aplikasi yang kami bangun Adiraku ya untuk sebagai pengganti cabang pada saat 2019 itu di launch, kami berpikir untuk bagaimana transaksi yang dilakukan cabang itu berpindah ke dunia digital ya, mau nggak mau suka tidak suka ke depan pasti dunia digital itu kan akan terus berkembang, dan generasi kita di masa depan pasti akan lebih familiar terhadap hal-hal seperti itu ya, seperti contohnya metaverse dan lainnya gitu. Nah, dalam 2 tahun belakangan itu sebenarnya download kita sudah di luar ekspektasi kita ya, sudah mencapai 2,5 juta downloaders gitu ya. Sebagian besar adalah existing customer kami, karena kami ingin memberikan layanan yang ada di cabang dipindahkan ke digital, ke dalam aplikasi, dan sebagiannya lagi adalah sebenarnya visitor atau orang yang registrasi tapi belum menjadi nasabah kami gitu. Nah, dengan kemarin pandemi ya, tentu aja mungkin yang membuat downloadersnya itu meningkat pesat gitu, karena banyak orang mulai hanya di rumah gitu kan, melakukan transaksi, melakukan kegiatan semuanya secara online. Nah, mungkin dampak yang dirasakan oleh konsumen kita dengan adanya platform digital ya, yaitu tadi ya, pada saat pandemi ya, semua offline channel ya kan, terutama cabang itu kan terpaksa harus dihentikan sementara pada saat COVID lagi tinggi-tingginya di awal tahun 2020 ya. Di saat itulah sebenarnya peran digital tuh terlihat gitu, bahwa orang langsung bilang oke, ini penting nih gitu kan, penting untuk melakukan investasi di dalamnya, melakukan pengembangan serius untuk supaya nanti perusahaan kayak tadi Pak Adrian bilang bahwa ada demand di situ gitu kan. Tapi kalau bagi perusahaan kita perlu untuk kita bisa survive gitu kan, untuk ke masa depan. Nah, seperti itu. Jadi customer merasakan manfaatnya terutama pada saat COVID ya. Jadi mereka bisa melakukan semua yang biasa mereka lakukan, cabang, pembayaran, mengecek tagihan, apa segala macam, bahkan mengeksplor produk yang kami ada itu semua di dalam apps gitu. Kira-kira seperti itu sih. Thank you. Iya, benar. Memang menarik sekali, gara-gara pandemi semuanya jadi maunya apa-apa online, maunya apa-apa digital gitu ya. Tapi mungkin saya ingin menyambung lagi, Pak Felix di sini, gimana sih Pak pentingnya digital identity sendiri nih dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, dan juga mungkin ada nggak sih tantangan-tantangan yang juga dihadapi begitu Pak oleh Adira Finance dalam penggunaan jasa digital identity di tengah pandemi COVID-19? Karena kalau sekarang kita bilang sebenarnya kita tuh masih pandemi loh. Ya. Ya silakan. Oke. Bagi saya digital identity itu sebenarnya sebagai kunci utama nih ya, karena kita sudah menerapkan proses elektronik KYC ya, ambil foto KTP, selfie segala macam. Tapi tantangan yang paling berisiko terhadap bisnis kami itu kan sebenarnya adalah salah satunya adalah pemalsuan identitas gitu kan. Nah,
kita melihat bahwa dengan adanya digital identity ini itu akan menjadi key penting nih gitu. Karena dengan adanya itu kita bisa lebih confidence ya memberikan layanan digital gitu. Karena kan di kita ya digital bagi dunia saya terutama ya engineering ya, kita sometimes kurang terekspos terhadap hal-hal terhadap apa namanya compliance segala macam. Ya, untungnya Adira Finance cukup firm terhadap itu, bahkan ada divisi compliance sendiri, jadi kita bisa consulting apa segala macam gitu kan. Nah, ini menjadi penting karena once kita confidence untuk kita develop suatu produk digital yang aman, ya kan, di sisi pihak lain pun customer akan lebih trust terhadap kita dan lebih yakin dan jadi tidak takut-takut lah melakukan transaksi secara digital. Jadi dengan penggunaan jasa digital ini, secara COVID masih berlangsung ini, kita berharap sih kita bisa menunjukkan sama pada dunia lah ya, at least dalam fase pandemi ini kita bisa survive. Karena transaksi-transaksi offline tidak bisa berjalan, tapi di online kita tetap bisa terus go, sehingga secara tidak langsung pemulihan ekonomi pun juga kita bisa lebih cepat pasca COVID ini gitu. Itu yang kita lihat seperti itu sih. Ya, oke, baik. Mungkin saya ingin menuju ke Pak Tommy, karena saya ingin tahu nih inisiatif dan juga mungkin program-program dari OJK seperti apa sih Pak untuk bisa memastikan tadi ada inovasi-inovasi dan juga teknologi ya dalam industri keuangan non-bank ini bisa berkembang, tapi prinsip perlindungan konsumen. Nah, dan juga tata kelola yang baik itu juga bisa tetap berjalan. Mungkin juga diceritakan Pak, kerjasamanya bentuknya seperti apa dengan para pelaku industri sama ini supaya bisa dipastikan begitu. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Melisa. Sebenarnya OJK ini sudah punya aturan gitu ya, punya peraturan OJK nomor 4 tahun 2021 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi lembaga jasa keuangan non-bank. Nah, POJK ini ditujukan untuk ya supaya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi kegiatan operasionalnya dan kualitas pelayanan jasa keuangan ini menjadi lebih baik gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, OJK menyadari bahwa seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi pada saat yang bersamaan ini juga meningkatkan risiko bagi lembaga jasa keuangan itu sendiri gitu kan maupun konsumen. Jadi semakin mudah orang memanfaatkan teknologi ya ada risiko yang mengikuti di situ. Nah, baik itu risiko bagi lembaga jasa keuangannya itu maupun sebagai risiko bagi konsumen. Sehingga perlu adanya penerapan manajemen risiko teknologi informasi yang terukur. Nah, ketentuan POJK 4 tahun 2021 ini memberikan panduan dan koridor yang lebih jelas tentang bagaimana suatu lembaga jasa keuangan itu harus mengimplementasikan manajemen risiko teknologi informasi. Dalam ketentuan POJK ini, LJNK wajib untuk melakukan proses seleksi dalam memilih pihak penyedia jasa teknologi informasi dengan memperhatikan tentunya prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan didasarkan pada hubungan kerjasama yang wajar. Nah, dengan kata lain, seluruh lembaga jasa keuangan ini wajib comply terhadap POJK ini. Konsekuensi ya kalau melanggar ya tentu ada konsekuensi sanksi. Demikian Mbak Melisa. Mungkin bisa dijelaskan Pak bentuk kerjasamanya dengan para pelaku industri selama ini seperti apa Pak? Ya, tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya kebetulan saya ini pengawas di industri fintech peer-to-peer lending ya. Tadi saya sampaikan di awal bahwa kalau dulu kerjasamanya itu internal sesama industri gitu ya. Kalau bahkan dulu awal-awalnya fintech peer-to-peer lending ini dianggap sebagai ancaman gitu ya, ancaman bagi bank karena sama-sama menyalurkan pinjaman, sama-sama memberikan kredit kepada konsumen. Nah, kerjasama ini akhirnya sekarang ini udah mulai bergeser, bahkan peer-to-peer lending sekarang kerjasama dengan bank gitu, sudah bisa mulai kolaborasi. Nah, itu terkait dengan antar sektor. Nah, terkait dengan teknisnya, kerjasama lembaga jasa keuangan ini bisa kerjasama tadi dalam rangka peningkatan kualitas kredit scoringnya, bisa kerjasama dengan
ekosistem penyedia KYC. Sehingga dia dia memanfaatkan lembaga-lembaga tadi itu penyedia-penyedia jasa KYC itu untuk meningkatkan kualitas credit scoring-nya. Jadi sekarang kerjasamanya sudah sangat bervariatif dan sangat berkembang sekali. Demikian, Mbak. Ya, baik. Sekarang saya ingin menuju ke Pak Adrian. Kalau begitu, Pak, mungkin pandangannya gimana nih, Pak, terkait dengan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sendiri di Indonesia? Dan juga mungkin apa sih yang jadi fokus dan juga inisiatif dari FIDA dalam semakin mendukung implementasi perlindungan data pribadi di sektor jasa keuangan Indonesia ke depan? Ya, terima kasih Mbak Melissa. Ada satu gerakan yang kami persembahkan untuk Indonesia. Kita sebut dengan For the Corporation, For the Nation, and For the Next Generation. Dan ini adalah implementasi kami dan sumbangsih kami sebagai insan teknologi juga untuk negara kita. Yang pertama adalah untuk corporation. Corporation kami membangun teknologi, world class teknologi. Kami memiliki juga Trust Service Provider Certification, kelas dunia dan sebagainya untuk kita implementasi di Indonesia. Jadi sebagai salah satu case-nya kami sudah melakukan, per hari kita melakukan 800.000 sampai 1 juta biometric face verification ya, in a day, real time. Ini adalah untuk membantu ekosistem bisnis yang membutuhkan kepatuhan terhadap KYC ataupun AML ya, anti money laundering. Itu adalah kita mengimplementasi berbagai verifikasi identitas dan autentikasi yang benar-benar sesuai dengan environment di Indonesia. Jadi seperti yang saya tadi ceritakan itu adalah dilakukan oleh rekan-rekan kita yang profesionalnya, misalkan driver online ini ya, ojol ya, ojek online misalnya. Dan itu kita sebagai use case kita di mana environment yang kami implementasi itu adalah dengan handphone yang mungkin low end di kondisi cuaca ataupun foto yang mungkin sering jelek ya, dengan helm dan kadang-kadang dengan kalau ada juga dengan hijab dan sebagainya. Itu kita memiliki kemampuan untuk memberikan identifikasi yang sangat akurat. Nah, kita juga memberikan layanan untuk verifikasi, autentikasi dan digital signature untuk berbagai jasa dan produk di Indonesia ya, baik jasa keuangan, di e-commerce, di healthcare, ya, ride hailing, gig economy area dan sebagainya. Nah, itu adalah capaian kami mungkin untuk corporation ya, for the corporation. Ya, kita memiliki hashtag di situ adalah scale faster. Ya, kita bantu mereka untuk scale. Implementasi kedua adalah untuk government ya, untuk negara, untuk inisiatif-inisiatif yang dicanangkan oleh pemerintah. Misalnya untuk koperasi-koperasi di seluruh Indonesia lewat partnership dengan perbankan, bank daerah sampai ke BPR. Ya, di situ kita memiliki tagline no one left behind. Jangan ada yang tertinggal. Jadi digital economy ini, kemajuan digital, dan ini adalah satu kesempatan leapfrog dari Indonesia untuk menjadi negara maju, ini tidak boleh ada yang tertinggal. Dan persembahan kami adalah benar-benar memastikan bahwa pengguna ini bukan cuma sophisticated user saja, dan juga dengan use case yang canggih-canggih, tapi juga kebutuhan-kebutuhan yang rekan-rekan yang mungkin tersebar. Contoh adalah use case untuk pangan, ya, untuk pangan yang berkelanjutan. Ya, bagaimana memverifikasi produk yang dihasilkan oleh para petani, ya, untuk meningkatkan nilai pasokan bahan pangan dan sebagainya. Di bidang healthcare, ya, bagaimana mengakses asuransi, ya, perawatan, perangkat kesehatan masyarakat dan sebagainya dengan teknologi ini. E-government, ya, dengan program-program pemerintah, ya, bantuan-bantuan bansos misalkan dan sebagainya.
Jadi kami dengan bangga kita mau menjadi salah satu yang berkontribusi dan dalam implementasi digital identity ini sangat luas dan sangat strategis. Karena digital ecosystem ini, kayak saya bilang, itu adalah ada floodgate yang harus kita buka. Ya, satu bottleneck yang harus kita buka. Dan disitulah implementasi kami untuk for the nation. Terakhir adalah for the next generation. Ya, jadi apa yang kita lakukan ini adalah kita persiapkan buat seluruh komunitas-komunitas startup, komunitas teknologi, komunitas-komunitas kreatif di Indonesia, ya, para insan musik, insan film dari berbagai jenis vertikal, itu kita memberikan solusi sesuai dengan use case masing-masing. Misalkan digital signature untuk sistem kontrak, ya, sistem kontrak dari para pemain film, para industri film, ya, para industri musik dan sebagainya. Juga of course startup-startup yang sekarang lagi membangun aplikasi, lagi membangun layanan-layanan fintech juga, ataupun layanan kesehatan, ya, dan sebagainya. Jadi cakupan yang kami lihat sebagai implementasi itu adalah sangat luar biasa karena ini sifatnya adalah seperti backbone, ya. Digital identity ini kan sebagai sebuah enabler, ya, sebagai enabler di mana once ini menjadi satu yang solid, comply, dan juga memiliki alignment dengan regulasi, maka ini akan menjadi suatu tools yang sangat kuat. Jadi for corporation and for the nation dan for the next generation, itu adalah implementasi yang kami coba terapkan untuk ekosistem kami dan juga untuk negara tercinta kita. Wah, menarik sekali nih ya Pak ya. Jadi ada tadi for the corporation, for nation, dan terakhir adalah for the next generation. Ini kalau kita lihat semuanya kena nih berarti ya. Semua sektor bisa dibilang kena juga nih. Baik sekali Pak. Oke, saya ingin bergeser ke Pak Felix nih. Kita juga ingin tahu tanggapan dari Adira Finance juga pandangannya begitu mengenai implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia saat ini seperti apa, dan juga mungkin apa sih yang jadi fokus juga inisiatif dari Adira Finance dalam melindungi data pribadi para konsumen. Silakan. Ya, oke. UU pelindungan data pribadi ini kan dibuat untuk menjawab tantangan perkembangan digital ya, yang belakangan ini cukup pesat, ya kan, terutama dalam hal menjamin hak warga negara, ya, itu adalah hak warga negara di mana dia dilindungi secara data pribadi gitu. Kami melihat tuh dampaknya sangat positif, ya, sangat positif. Seperti tadi yang saya sempat singgung sebelumnya bahwa bagi kedua belah pihak, bagi kita perusahaan punya risiko, kemudian bagi customer merasa lebih terjamin sehingga mereka lebih easy going untuk melakukan transaksi di ranah digital gitu. Supaya hal-hal yang mereka takutkan kan pasti yang paling banyak adalah informasi pribadi mereka tersebar atau dimanfaatkan seperti tadi contohnya pemalsuan identitas sehingga dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, jadi kita melihat bahwa itu punya dampak yang positif. Dan terkait dengan fokus sama inisiatif apa yang ada di kami di Adira Finance, kita akan terus secara konsisten menerapkan Undang-Undang Perlindungan Data ini, di mana kita pun di dalam sudah membentuk namanya Data Governance Office. Jadi kita di sana membentuk suatu komite yang melihat bahwa seperti apa penerapan data perlindungan data itu pada saat aplikasi itu dibangun dan mau dirilis itu pasti akan ada semacam review, semacam assessment apakah penerapan dan implementasinya sudah tepat dan sudah siap untuk kita launch ke market. Jadi kita akan fokus di sana dan supaya kita tidak dalam hal ini tidak mengerem ya inovasi digital, tapi justru kita akan mengakselerate produk-produk digital kita, tentu aja dengan keamanan ya, dengan keamanan yang memadai, karena dengan adanya teknologi ini dan supaya juga comply terhadap undang-undangnya dan juga mendorong inklusi keuangan ya digital yang lebih luas dan masif ya. Tapi ya itu tadi tetap aman dan terlindungi. Ya demikian. Iya, betul sekali. Memang keamanannya ini yang sekarang tuh kadang-kadang sebagai konsumen, karena saya jadi sebagai konsumen juga di sini, bapak-bapak sekalian. Kadang tuh kita juga ngerasa, wah ini nanti kalau data kita digunakan
dengan tidak semena-mena seperti apa nih gitu kan, memang ada ketakutan-ketakutan memang sampai sekarang begitu ya yang dirasakan oleh para konsumen. Oke, baik, saya mau ke Pak Tommy lagi nih Pak, mungkin untuk peningkatan sinergi dan juga kolaborasi. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak dalam bentuk apa saja sih peningkatan sinergi dan juga kolaborasi ini yang perlu dilaksanakan oleh OJK dengan pelaku ekosistem keuangan digital. Pastinya untuk memperkuat implementasi perlindungan data pribadi dalam industri keuangan non-bank itu Pak. Dan juga gimana untuk membantu meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Silakan Pak. Sepertinya masih di mute ya Pak ya suaranya. Oke. Oke, silakan. Oke, pertama saya mengapresiasi lah bahwa kita itu sekarang sudah punya undang-undang PDP ini. Artinya sebenarnya undang-undang PDP ini sangat dinanti-nanti oleh pelaku usaha digital, termasuk fintech atau layanan jasa keuangan yang menggunakan teknologi informasi. Kami mendukung, menghimbau kepada seluruh lembaga jasa keuangan, khususnya lembaga jasa keuangan non-bank gitu, agar senantiasa dapat mematuhi ketentuan undang-undang PDP ini. Kenapa? Karena pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang PDP ini dampaknya beda ketika berbeda dengan pelanggaran terhadap ketentuan level peraturan OJK gitu kan. Kalau pelanggaran undang-undang ada konsekuensi pidananya. Nah, dengan disahkannya undang-undang PDP ini ini menjadi semakin kuat. Landasan hukum dalam perlindungan data pribadi ini menjadi sangat kuat. Berdasarkan pasal, kalau kita ngutip pasal 47, bahwa pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam kewajiban pelaksanaan perlindungan data pribadi. Artinya dengan undang-undang PDP ini, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi seperti memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, menggunakan, memalsukan data pribadi secara sengaja dan melawan hukum ini dapat dikenakan pidana. Nah, dari sisi OJK ini menekankan bahwa peningkatan keamanan dan mitigasi risiko penyalahgunaan data pribadi ini menjadi sangat penting. Selain itu, edukasi terhadap pentingnya data pribadi kepada masyarakat ini perlu dilakukan secara masif. Kalau kita melihat data ini sebenarnya menjawab tadi kegalauan dari Mbak Melisa tadi, bahwa kalau kita mengacu data indeks literasi digital yang dikeluarkan oleh Kominfo terkait tingkat, kita ketahui tingkat digital safety di Indonesia ini ada di angka 3,1 dari skala 1 sampai dengan 5. Dan ini merupakan kategori terendah dibanding dengan kategori lain, misalnya digital culture yang 3,9, digital etik 3,5, digital skill 3,4. Nah, hal ini menandakan bahwa tingkat kesadaran keamanan digital kita ini masih relatif rendah di masyarakat kita. Sekarang saya berjujur deh, artinya gini, sangat jarang kita ketika kita mau menginap di hotel, terus menanyakan kepada resepsionis hotel gitu kan, untuk apa kapas ketika hotel itu kan biasanya minta KTP gitu ya. Minta KTP, untuk apa KTP itu? Sangat jarang kita menanyakan seperti itu. Padahal sebenarnya data kita sudah cukup. Ada nama, ada nomor handphone, bahkan konfirmasi by email pun juga kadang-kadang kita lakukan. Artinya sebenarnya dari hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa keamanan digital kita itu masih tingkat digital safety kita itu masih rendah. Nah, terkait dengan peningkatan sinergi dan kolaborasi bentuknya dalam rangka yang dilaksanakan oleh OJK, pertama tentu kami sangat mendukung lembaga jasa keuangan seperti Adira ini untuk berkolaborasi dengan FIDA gitu ya. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan layanan jasa keuangan yang berbasis teknologi informasi. Misalnya kalau di dunia fintech peer-to-peer lending itu kerjasama dengan PSRE atau FIDA dan teman-temannya itu gitu kan, yang memiliki izin dalam rangka meningkatkan kualitas keamanan transaksi. Terus kerjasama dengan lembaga LPIP untuk peningkatan kualitas kredit scoringnya atau kerjasama lainnya. Nah, dengan semakin banyak melakukan kerjasama yang terhubung dalam suatu ekosistem, harapan kami ya layanan jasa keuangan bisa semakin berkualitas, efisiensi biaya juga muncul di situ sehingga menguntungkan baik dari sisi lembaga jasa keuangannya maupun konsumen. Selain itu,
peningkatan keamanan dan perlindungan data juga lebih terjamin gitu itu. Yang kedua, dalam rangka pertanyaan tadi meningkatkan inklusi keuangan, OJK tidak berjalan sendiri gitu. Karena masalah inklusi keuangan ini merupakan masalah yang perlu melibatkan banyak stakeholder, misalnya kementerian, pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan lain maupun pihak lain yang memiliki kepentingan. Kami senantiasa, OJK senantiasa melakukan kerjasama untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi seperti seminar, eksibisi, talk show maupun kegiatan jenis lainnya agar masyarakat ini lebih memiliki tingkat pemahaman terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Demikian Mbak Melisa. Wah, terima kasih Pak. Ini menjawab langsung kegalauan saya ternyata ya. Tapi memang benar, untuk kesadaran keamanan digital kita itu, kalau tadi Bapak bilang dari rate 1 sampai 5, kita di angka 3,1, itu kan artinya masih di tengah-tengah ya. Dan Bapak tadi juga sampaikan emang masih rendah sekali nih. Berarti kita, apakah kita sebagai konsumen ini kadang-kadang juga kurang kritis gitu kali ya Pak ya? dengan kesadaran keamanan digital itu sendiri. Jadi saya pribadi pun mungkin kalau tadi Bapak kasih contoh kalau ke hotel dimintain KTP gitu misalnya. Saya pun kayak, oh berarti saya kurang kritis dong ya selama ini. Ngapain ya dimintain KTP? Harusnya saya bertanya balik nih. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin saya ingin ke Pak Adrian nih Pak. Ingin tahu nih kami bagaimana sih ekspektasi dari VIDA untuk digital identity akan perkembangan digital identity nanti ke depannya. Dan juga mungkin bentuk peningkatan sinergi-sinergi seperti apa sih dengan regulator ataupun dengan pemangku kepentingan lainnya yang diperlukan supaya bisa merealisasikan ekspektasi itu. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicarakan tadi bahwa sesuatu yang pasti adalah transformasi digital harus diikuti pengelolaan data yang baik ya untuk make sure inovasinya itu benar-benar bisa dipakai ya. Kalau nggak inovasinya akan too early to market misalnya ataupun tidak menjadi sebuah mass consumption ya. Tidak ada skalabilitas. Nah, jadi kita harus benar-benar melihat bahwa ini adalah sebuah hak dasar masyarakat ya. Data ini udah menjadi sumber daya ya, menjadi sumber daya yang perlu dilindungi keamanannya. Nah, ini mungkin menurut saya yang kita perlu garis bawahi sebagai PSRE ya, penyelenggara sertifikat elektronik seperti yang tadi Pak Tommy sampaikan. Nah, itu kami sangat terhormat dan sangat excited ya bisa mengemban sebuah peran gitu dalam membantu misi pemerintah menciptakan ekosistem digital yang aman. Nah, tentu saja kita sumbangsi dengan teknologi, dengan standar yang world class kita bangun teknologinya. Namun inilah kita akan memastikan semua peraturan dan perundang-undangan yang ada itu kita translation ya. Kita adalah translator. Ya, kita translate ke dalam pengimplementasikan use case lewat teknologi ya, baik itu dengan penggunaan di jasa keuangan ya maupun di berbagai industri lainnya begitu. Nah, misi ini membutuhkan dukungan dari semua pihak pasti. Memang harus ada sebuah harmonisasi kebijakan ya dan standarisasi supaya ini bisa benar-benar terimplementasi secara menyeluruh gitu. Untuk ujung-ujungnya ya hasil akhirnya kita di end goal in mind adalah melindungi identitas digital masyarakat. Karena once perlindungan itu sudah tercapai, sebuah trust itu tercapai, digital trust ya. Jika digital trust itu sudah tercapai, maka saya mengquote agenda pemerintah dalam presidensi G20 kemarin ya. Itu adalah cross border data flow with trust ya. Cross border data flow with trust. Jadi sebuah digital trust ini sebuah keharusan mandatory untuk the whole ecosystem dan industri ini bergerak gitu. Jadi kedepannya perkembangan digital identity ini menurut saya udah menjadi requirement, mandatory requirement ya, dalam masuk ke dalam layanan digital. Only then digital trust itu bisa tercapai. Jika digital trust itu tercapai, ya maka kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap ekonomi digital juga sudah tercapai. Maka seluruh inovasi-inovasi itu bisa bergulir. Ya, dan inilah sebuah domino effect yang
sangat penting kita mengerti semua dan kita sama-sama dukung. Tentunya masih banyak marak tadi ya, isu-isu kebocoran data dari kemudian juga dari berbagai identity fraud ya yang ada gitu. Nah, memang menjadi penting untuk melakukan sebuah implementasi verifikasi identitas digital ya yang lintas industri sebenarnya. Ya, dapat menjadi satu layanan yang sifatnya adalah preventif. Ya, preventif. Jadi kita udah tahu ini adalah sebuah hal yang sangat penting. Marilah the motion yang kita go to market, kita ke implementasi ini adalah yang direktifnya adalah mencegah ya, bukan mengobati. Mencegah ya. Kita pencegahan inilah yang saya rasa sangat penting. Nah, untuk sinergi dengan regulator dan stakeholder, kami sebagai penyedia identitas digital, kita tuh bisnisnya adalah trust business ya. Kami mendukung sepenuhnya standarisasi dan harmonisasi kebijakan ya terkait identitas digital dan juga untuk dari berbagai vertikal industri yang lain. Nah, sertifikat elektronik ya maupun tanda tangan elektronik tersertifikasi itu sudah hadir melalui hadirnya Undang-Undang ITE waktu tahun 2008. Nah, itu juga yang kita menjadi basis ya untuk kita mulai membangun sebuah scalable implementation untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tadi ya berbagai profesional, kita mulai dengan berbagai profesi, berbagai segmen juga kita coba akan layani. Nah, itu adalah menurut saya ke depannya ini akan menjangkau lebih luas dari jasa keuangan. Jasa keuangan akan terus menjadi sebuah core, ya menjadi satu core dan menjadi sebuah pivotal point dari semua industri-industri lain yang akan menggunakan dan berpartisipasi dalam sebuah ekosistem digital yang lebih luas. Dan at the end of the day, PSRA seperti VIDA, kita mengemban misi untuk memastikan agar trust itu terjaga di berbagai industri. Sehingga kolaborasinya terjadi. Pihak dunia usaha dan pemerintah juga jadi bisa membangun satu ekosistem yang terpadu. Dan kalau itu sudah tercapai, pidato Pak Luhut di B20 kemarin itu pasti akan tercapai juga ya, bahwa negara Indonesia itu adalah segera menjadi negara maju dan setara dengan seluruh negara adidaya melewat digital transformation. Dan itulah menjadi sebuah semangat kami semua di kantor untuk membangun bisnis ini ke depan juga. Nah, itulah menurut saya kenapa pentingnya digital identity ini menjadi kayak tulang punggung dari segala suatu effort ke depan yang kita lihat di digital ecosystem. Ya, oke, baik Pak. Dan terakhir saya ingin bertanya ke Pak Felix nih, harapan dari Adira Finance Pak terhadap perkembangan digital identity di sektor jasa keuangan Indonesia ke depannya seperti apa? Silakan Pak. Ya, oke. Kami ya terutama sebagai pelaku usaha, tentu aja kami berharap ya pemerintah terus berkomitmen memberikan support dan juga menjawab support terutama untuk menjawab tantangan lah ya, tantangan dalam pengembangan digital identity ini gitu secara nasional. Karena kenapa? Karena dengan mengembangkan regulasi yang mendukung ya pelaku usaha, terutama seperti kami Multifinance, ya sehingga kami juga bisa dengan tenang dan dengan nyaman untuk memikirkan inovasi-inovasi ke depan gitu kan. Yang di dalam dunia digital kan ada kita melihat mendesain customer journey. Jadi kalau ekosistemnya itu sudah lengkap, jadi tidak ada broken journey yang ya waktu kita rancang, wah sampai di titik ini saat ini tidak memungkinkan nih, atau tidak ada regulasi yang menjamin kita dalam melakukan praktek seperti ini. Nah, hal-hal seperti itu yang kita minta supportnya dari pemerintah, juga penyedia-penyedia jasa ya yang sudah tersertifikasi, sehingga kami bisa membangun suatu layanan digital yang end to end ya, yang benar-benar tentu aja convenience buat customer kita, tetapi juga tetap aman tanpa ignore resiko-resiko yang sebenarnya kita sudah sadari itu ya. Yang kedua adalah terus dikembangkan literasi ya, seperti yang tadi Pak Tommy sampaikan, bagaimana kita mengedukasi customer atau masyarakat, itu kan another things ya, karena saya
saya percaya bahwa keamanan suatu digital terutama dalam dunia digital itu adalah tanggung jawab bersama, termasuk dari sisi customernya, ya kan. Tadi kayak contoh tadi pada waktu kita dimintain KTP kita nggak bertanya, atau mungkin misalkan secara analogi lain kalau misalkan kita dimintain kunci rumah juga kita pasti akan berpikir gitu, ngapain nih kunci rumah kita mau kasih gitu kan. Nah itu juga butuh terus kita consistently mengedukasi masyarakat kita, terutama di Indonesia ini selalu siap sedia dan punya mindset bahwa saat melakukan transaksi bagaimana nih supaya aman gitu, supaya tidak kena phishing, supaya tidak kena fraud segala macam gitu. Jadi penerapan digital identity ini bisa optimal, ya kan, dengan segala support infrastruktur dan ekosistemnya, sehingga ekosistem teknologi di Indonesia itu akan semakin masif. Dan ya tadi seperti kata Pak Adrian, Indonesia akan menjadi suatu negara yang bisa disamakan dengan negara di daerah lainnya. Ya, kira-kira itu dari saya, Mbak Marisa. Oke, baik. Dan ini nampaknya waktu kita sudah habis, jadi saya mohon untuk masing-masing dari narasumber bisa memberikan closing statement-nya ya. Saya mohon dari Pak Tommy terlebih dahulu. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Mbak Melisa. Inovasi di bidang teknologi informasi ini suatu keniscayaan. Saya nggak ngebayangin beberapa tahun yang lalu misalnya gitu. Saya kalau mau minjem sekarang bisa duduk manis gitu ya, main-main handphone, tiba-tiba uang masuk ting ke rekening kita gitu. Nah, dengan adanya teknologi informasi ini kemudahan itu menjadi di depan mata. Kalau dulu kita mau minjem ya harus datang ke bank atau ke multi finance gitu kan. Nah, namun kemudahan karena inovasi teknologi tadi itu perlu kita sadari gitu bahwa ternyata ada risiko juga gitu, termasuk risiko di sini adalah penyalahgunaan data pribadi, keamanan cyber dan risiko lainnya. OJK mengharapkan gitu ya lembaga jasa keuangan seperti multi finance, peer-to-peer lending gitu kan, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan datanya. Melalui apa? Ya tadi banyak cara bisa meningkatkan kualitas credit scoring bersama dengan pihak lain maupun dikembangkan secara internal. Itu yang pertama. Yang kedua, OJK terus mendukung peningkatan literasi keuangan digital bagi masyarakat, karena disadari juga bahwa kadang-kadang orang yang menggunakan produk atau layanan jasa keuangan ini sebenarnya belum ngerti-ngerti banget gitu. Artinya ada gap antara literasi dan inklusi. Jadi seperti saya misalnya, percaya orang misalnya beli asuransi, dia nggak tahu bahwa tidak semua asuransi mobil itu kalau terjadi sesuatu bisa diklaim gitu kan. Nah, artinya dia sudah menggunakan produk atau layanan jasa keuangan, tapi sebenarnya dia tidak paham betul. Oh, kalau produk asuransi ini seperti ini. Kalau produk fintech peer-to-peer lending itu yang boleh diakses adalah data. Kalau kita download suatu aplikasi pinjaman online misalnya gitu, yang boleh diakses adalah data camilan, kamera, mikrofon, location. Selain itu nggak boleh akses kontak, akses gambar segala macam nggak boleh. Nah, kadang-kadang nggak ngeh gitu ya, nggak sadar, kita sendiri tuh nggak sadar. Nah, untuk meningkatkan literasi masyarakat kita yang masih ada gap antara inklusi dan literasi ini, OJK terus melakukan kegiatan dalam rangka memperkuat perlindungan konsumen tadi melalui seminar, melalui eksibisi dan lain-lain. Demikian Mbak Pemanis. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya mohon Pak Adrian untuk bisa memberikan closing statement-nya. Mungkin singkat aja Pak, soalnya waktu udah habis. Silakan. Ya, dengan singkat, FIDA hadir untuk membantu digital trust di Indonesia. Itu benar-benar kejadian. Benar-benar digital trust bisa terimplementasi dan kita bisa unlock potential dari bukan hanya bisnis, tapi kita bisa unlock potential dari orang-orang Indonesia. Kita bisa unlock potential dari ekonomi di Indonesia. Kita bisa unlock potential dari digital ekonomi. Dan semuanya berharap pivotal point dan momentum yang sangat baik dengan undang-undang yang baru. Ini menjadi sebuah pivotal point untuk kita semua untuk mencapai the leapfrog ya untuk digital ekonomi di Indonesia.
Mungkin itu dari saya. Ya, baik, terima kasih Pak Adrian. Terakhir saya mohon Pak Felix untuk bisa memberikan closing statement-nya. Silakan Pak Felix. Ya, saya singkat aja ya. Jadi saya berharap ya dengan adanya undang-undang ini ya bisa melindungi para pelaku usaha ya dan juga customer pada khususnya di Adira Finance, bagaimana kita bisa memberikan layanan yang aman kepada customer kita dan pada khususnya seluruh warga negara Indonesia. Jadi mari kita bersama-sama kita bangun nih. Ini kan digital trust, komponen utamanya adalah kepercayaan ya. Effortnya besar sekali, cost-nya besar sekali untuk membangun kepercayaan, tapi runtuhnya itu hanya dalam sekejap. Jadi kita harus benar-benar secara konsisten mengimplementasi undang-undang ini. Terima kasih. Ya, baik. Dan ini artinya sebenarnya dari yang kita bicarakan tadi adalah kolaborasi di sini cukup penting ya, sebenarnya antar sektor juga, undang-undang dan lain sebagainya. Ini sangat penting sekali untuk bisa berkolaborasi bersama dan menciptakan keamanan sendiri di dunia digital kita. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kami di siang hari ini, Pak Tommy, Pak Adrian, Pak Felix. Terima kasih untuk waktunya. Dan juga kita akhiri sesi kita di siang hari ini. Untuk itu saya kembalikan ke MC Izar Muhardian. Silakan. Terima kasih banyak kepada Ibu Melissa Gilbert yang telah memandu diskusi panel pada pagi hari ini dengan sangat menarik, informatif, dan tentunya sangat banyak ilmu serta manfaat yang kita dapatkan. Kami mengingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan yang belum mengisi daftar hadir. Silakan mengisi daftar hadir di bit.ly/daftarhadir_il_vida. Link tersebut sudah disediakan dalam kolom chat Bapak Ibu untuk klaim e-certificate dan berkesempatan mendapatkan door prize yang akan diundi pada periode akhir bulan Fintech Nasional 2022. Bulan Fintech Nasional ini akan ditutup dengan Indonesia Fintech Summit 2022 pada tanggal 12 dan 13 Desember 2022 yang akan dilaksanakan secara hybrid, offline di Yogyakarta dan online melalui channel-channel virtual Bank Indonesia, OJK, dan Aftek. Silakan kunjungi website www.fintechsummit.co.id serta Instagram kami @fintechid untuk mengetahui berbagai kegiatan-kegiatan menarik selama bulan Fintech Nasional 2022. Serta jangan lupa untuk selalu menggunakan produk dan layanan fintech yang legal, tercatat, terdaftar, dan berizin di OJK dan BI, serta regulator lainnya yang relevan. Ingat, yang ilegal itu bukan fintech ya. Cek melalui situs www.cekfintech.id bersama wujudkan fintech aman dan nyaman, dan mari maju bersama fintech. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Vida yang telah mendukung acara pada siang hari ini, dan terima kasih kepada seluruh speaker, moderator, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah mengikuti acara hingga selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa. Saya Izar Muhardian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman yang serba digital ini, semua lini kehidupan dituntut untuk bertransformasi menjadi seamless dan praktis. Keamanan identitas diperlukan untuk mendukung mobilitas sehari-hari. Pembukaan akun rekening bank digital dari verifikasi sampai autentikasi merupakan salah satu contoh penggunaan identitas digital. Selain itu, tanda tangan digital digunakan untuk memenuhi kebutuhan keamanan digital dalam bidang investasi, terutama pada saat pembukaan akun di aplikasi investasi. Bahkan kemudahan dan jaminan keamanan dalam verifikasi dan autentikasi identitas pengemudi ojek online. Fitur autentikasi merupakan kebutuhan yang sangat mendasar demi mendukung kelancaran operasional sehari-hari. Vida hadir memberikan solusi identitas digital yang aman, cepat, dan mudah, kapan saja, di mana saja, untuk siapa saja.
Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Realisasi potensi ini menjadi semakin cepat di masa pandemi melalui peningkatan digitalisasi di berbagai sektor, termasuk sektor jasa keuangan lewat maraknya adopsi teknologi finansial. Di tahun 2021, Indonesia merupakan rumah bagi 23% dari seluruh perusahaan fintech yang ada di Asia Tenggara. Dengan peningkatan nilai transaksi uang elektronik, serta penyaluran pinjaman melalui platform fintech pendanaan bersama, adopsi fintech telah mendorong perluasan akses layanan keuangan bagi seluruh masyarakat dari desa hingga kota, serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Fintech juga membantu pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mengimplementasikan program bantuan sosial, serta mendorong peningkatan pendapatan daerah. Semua hal ini turut meningkatkan inklusi keuangan dan pemerataan pembangunan ekonomi. Statistik survei anggota 2021 yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC menunjukkan bahwa meski pada saat ini sebagian besar penggunanya masih berlokasi di kota besar, para penyelenggara fintech juga terus memperluas layanan serta meningkatkan edukasi dan literasi fintech ke seluruh Indonesia, termasuk daerah pedesaan. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia merupakan fokus penting dari industri fintech. Statistik survei anggota AFTEC tahun 2021 menunjukkan bahwa 62% dari responden yang merupakan penyelenggara fintech telah melayani UMKM dan menjadikannya sebagai target pengguna. 46% dari penyelenggara fintech melayani usaha mikro, 38% dari penyelenggara fintech melayani usaha kecil, dan 17% melayani usaha menengah. Kurang lebih, 33% penyelenggara fintech melayani antara 1.001 hingga 100.000 pengguna UMKM tiap tahunnya. Sementara, 17% melayani antara 100.001 hingga 1 juta UMKM per tahunnya. Sebanyak 42% penyelenggara fintech menyatakan bahwa total nilai transaksi pengguna UMKM mereka mencapai lebih dari 80 miliar per tahun. Tidak berhenti pada inklusi keuangan dan UMKM, fintech juga mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Dari sisi demografi pengguna fintech, hasil survei juga mencatat pentingnya peran anak muda. 73% dari pengguna fintech berusia 25 hingga 35 tahun. Peran fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui peningkatan akses ke layanan jasa keuangan bagi seluruh masyarakat, penguatan daya saing UMKM, serta peningkatan peran perempuan dan pemuda diharapkan akan semakin meningkat seiring dengan semakin cepatnya digitalisasi di Indonesia. Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC sebagai wadah bagi penyelenggara fintech berkomitmen untuk secara konsisten menjalankan visi dan misinya dalam mendorong pemanfaatan fintech bagi inklusi keuangan dan percepatan pemulihan ekonomi Indonesia melalui penerapan 4 pilar utama dari asosiasi, yaitu advokasi kebijakan, kolaborasi komunitas, keaksaraan atau literasi dan edukasi, serta pengembangan pengetahuan. AFTEC, sejak berdirinya di tahun 2016, telah secara aktif mendorong terciptanya ekosistem fintech yang berdaya saing tinggi, serta mengedepankan perlindungan konsumen melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan di Indonesia bagi tercapainya target inklusi keuangan 90% di tahun 2024 serta percepatan pemulihan ekonomi nasional. Bersama, wujudkan fintech aman dan nyaman karena fintech untuk semua.